Contoh superfood gimana ya Kak? Oke, kita bahas soal superfoodnya. Di beberapa video gue atau di live gue, kan gue sering bahas soal superfood sama real food gitu. Kalau real food itu kan kayak daging merah, kuning telur, ayam, atau ikan-ikanan ya. Yang sifatnya itu untuk menutrisi kucing kita lebih baik dibandingin cuman sekedar pakai dry food aja. Kalau real food itu juga si kucing makannya banyak. Jadi tujuannya juga untuk mengenyangkan kucing. Nah, kalau superfood itu tujuan utamanya biasanya untuk phytonutrients. Nah, phytonutrients itu kadang tuh agak sulit ya kita dapetin dari real food. Makanya kita kasih superfood. Superfood juga ada banyak, tergantung si kucing kamu tuh butuhnya di mana. Superfood sifatnya tuh nggak untuk mengenyangkan. Jadi sedikit-sedikit ngasihnya tuh sedikit-sedikit aja dicampur ke makanan basah. Kalau untuk superfood yang bagus buat kucing, gue udah coba banyak banget superfood ya. Dan ini ada beberapa produk yang paling sering gue pakai ya, dari sekian banyak yang udah gue coba, produk-produk yang ada di depan gue nih yang paling sering gue pakai ya. Oke, gue coba sebutin satu-satu aja ya, superfood apa yang paling sering gue pakai di sini. Yang pertama tuh ada spirulina. Nah, spirulina ini dia tuh sumber phytonutrien, sumber klorofil, protein booster juga ya. Spirulina ini bagus untuk menutrisi bulu. Tapi ingat buat teman-teman yang ngasih spirulina atau chlorella, sorry gue lupa ya. Jadi spirulina atau chlorella itu dia sebagai sumber phytonutrien, sumber klorofil juga. Nah, kalau kucing kamu mau dikasih spirulina atau chlorella untuk bulu, pastiin dia tuh kebutuhan fatnya tercukupi dulu ya. Entah dari tambahan fat atau pakai dry food yang fatnya minimal 20% baru dikasih spirulina. Kalau dikasih spirulina atau chlorella tapi dia masih kekurangan fat ya tetap aja kulit dan bulunya tuh bermasalah ya. Yang kedua, ini ada turmeric. Ini turmeric dari Pet Glow, turmeric powder. Kalau turmeric ini dia sifatnya untuk phytonutrients juga ya. Makanya gue tuh lebih suka ngasih turmeric dibandingin kurkumin. Nah, kalau kurkumin itu kan ada di dalam turmeric ya. Cuman kalau kurkumin doang kita nggak dapat phytonutrients yang lain. Tapi kalau turmeric itu masih banyak phytonutrients yang lain. Turmeric ini biasanya gue pakai untuk antibakterial ya. Aromanya memang nggak kayak garlic. Kalau garlic itu kan terlalu kencang aromanya. Nah, turmeric ini best deal banget untuk pencegahan kucing kita kena masalah bacterial infection. Terus ada yeast ya. Yeast tuh ada dua. Gue tuh. Yang pertama di sini ada nutritional yeast. Yang kedua ini ada brewer's yeast. Nah, bedanya ini apa? Bedanya sama-sama sumber vitamin B ya, sumber vitamin B kompleks. Cuman kalau nutritional yeast, dia tuh lebih banyak sumber vitamin B-nya. Kalau brewer's yeast, dia sebagai sumber vitamin B juga, cuman nggak sebanyak nutritional yeast. Tapi kelebihannya kalau buat kucing atau buat anjing gitu ya, ini tuh bisa sekaligus pencegahan kutu. Jadi sifatnya itu flea repellent untuk mencegah kutuan kucing yang lagi bersih nih badannya, lagi nggak ada kutunya ya. Selanjutnya ada colostrum. Nah, colostrum ini dia banyak banget manfaatnya. Salah satu manfaat utamanya itu sebagai sumber lactoferrin. Jadi yang gue percaya sebagai sumber lactoferrin buat imunitas kucing, itu yang gue percaya itu cuma dari colostrum atau dari raw milk. Selain colostrum yang kayak gini, kamu juga bisa pakai kayak transfer factor ya. Itu juga termasuk superfood. Ada juga oyster powder. Ya, ini tuh oyster powder. Dia ini sebagai sumber zinc, sebagai sumber copper. Jadi biasanya oyster powder itu gue pakai untuk kucing yang lagi mencret ya. Karena kucing yang lagi mencret, apalagi sehari itu bisa 3 kali, biasanya dia tuh kekurangan zinc, makanya dia jadi lemes. Ini gue rekomendasiin untuk kucing yang lagi mencret juga. Tapi ingat ya, kucing yang lagi mencret tuh harus dikasih probiotik, prebiotik, dan oralit dulu, baru dikasih oyster powder. Selanjutnya ada beet ya. Ini ada beetroot powder. Jadi beet ini dia bagus untuk kucing senior karena bagus untuk kesehatan liver, bagus untuk kesehatan mata juga. Kucing yang usianya di atas 5 tahun atau di atas 6 tahun itu cocok rutin dikasih beetroot powder. Ada juga wheatgrass ya. Wheatgrass itu ada dua, gengs. Ada wheatgrass powder, ada wheatgrass juice powder. Kalau wheatgrass sama spirulina bedanya apa? Kalau spirulina itu dia sebagai protein booster. Kalau wheatgrass itu dia sebagai sumber fiber. Ya, jadi insoluble fiber, soluble fiber itu ada di wheatgrass juice powder. Wheatgrass juga sebagai sumber klorofil. Dia juga ada beberapa phytonutrients-nya. Makanya cukup sering gue pakai nih wheatgrass.
Terus ada beberapa mushroom nih ya. Ada beberapa mushroom. Di sini gue ada 3 mushroom. Yang pertama tuh ada chaga mushroom. Nah, chaga mushroom ini biasanya dipakai untuk kesehatan pencernaan, untuk antibakterial. Jadi gini, untuk antibakterial kan tadi biasanya gue pakai turmeric ya. Atau kadang gue suka pakai garlic powder. Cuman kalau untuk antibakterial yang nggak beraroma, itu yang gue andelin chaga mushroom. Cuman untuk dapetin chaga mushroom ini susah banget ya, makanya gue cuma pakai untuk kucing-kucing yang ada di sini aja. Kalau yang ini tuh reishi mushroom. Reishi mushroom itu paling gue rekomendasiin untuk kucing yang lagi kena virus ya. Ini tuh sering gue campur sama wet food recovery, terus gue campur sama colostrum. Jadi sedikit reishi mushroom, colostrum dicampur sama wet food recovery untuk kucing yang kena virus. Karena reishi mushroom itu bagus untuk melawan virus. Terus ada juga turkey tail mushroom. Nah, ini turkey tail mushroom itu untuk kucing yang ada benjolan-benjolan di badannya. Tapi bukan karena kena FIP ya. Memang dia ada masalah tumor, ada masalah kelenjar getah bening. Biasanya gue kasih turkey tail mushroom. Terus ada kelp. Nah, kelp ini dia juga sumber phytonutrien, sumber iodine, sumber trace mineral. Beda kayak spirulina, beda kayak chlorella ya. Kelp itu dia punya areanya sendiri deh buat superfood. Ini cocok untuk bulu juga, kelp tuh. Terus ada brokoli sprout. Nah, brokoli sprout ini tuh bagus untuk pencernaan, bagus untuk kitten di masa pertumbuhan golden age, tapi dia sempat sakit gitu. Kalau kitten yang sempat sakit di usia 1,5 bulan atau 2 bulan, biasanya kan pertumbuhannya terhambat ya. Itu yang gue andelin salah satunya itu pakai brokoli sprout. Nah, brokoli sprout ini juga bagus dikasih ke kucing yang ada masalah saraf habis kena virus tuh. Kayak kemarin kan gue upload video kucing yang kepalanya miring, itu kan gue kasih taurin. Nah, kadang-kadang juga kalau brokoli sprout gue masih ada, biasanya suka gue tambahin brokoli sprout ini. Terus apa lagi ya? Udah. Itu doang sih yang paling sering gue pakai ya. Nah, sekarang gue mau ngasih satu kucing Maine Coon gue. Dia udah dewasa tapi belum disteril karena emang lagi mau dikawinin ya. Jadi yang mau gue kasih itu untuk bulu. Nah, yang bagus untuk bulu itu kan pakai spirulina. Tapi biasanya spirulina ini tuh gue campur ke makanan basah, terus gue campur lagi sama extra virgin olive oil. Karena extra virgin olive oil nih dia mengandung omega 6 fatty acid yang tidak menyebabkan inflamasi, dan omega 6 fatty acid itu juga bagus untuk bulu. Klorofil yang ada di spirulina itu dia fat soluble. Jadi akan lebih bagus lagi kalau di makanan basahnya kamu campur sama tambahan fat kayak extra virgin olive oil. Kalau untuk spirulina di sini tuh gue ada banyak merek sebenarnya ya. Ini gue ada 2 nih spirulina, yang satu spirulina bubuk, yang satu spirulina kapsul. Cuman biar lebih gampang nih, gue lagi pengen pakai yang spirulina kapsul aja karena lagi bikin video ya agak ribet ngambil di sini. Gue pakai spirulina yang bentuknya kapsul aja. Oke, ini makanan basahnya sedikit aja dicampur sama ini, gue lagi pakai spirulina kapsul ya. Tapi yang kamu check out yang ada keranjang kuning aja, check outnya yang ini aja ya. Ini cuman gue lagi males ngambil di situnya aja, gue jadi pakai spirulina kapsul. Kalau untuk extra virgin olive oilnya, karena ini dicampur ke makanan basah, biasanya tuh gue pakai 7 sampai 10 kali spray. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ambil tengah-tengah aja ya. Tadi kan gue jemput 8 sampai 10. Kita ambil 9,5 aja, guys. Ini langsung diaduk aja, terus kita tinggal kasih ke kucingnya. Nah, ini ada kucing Maine Coon betina gue. Dia agak takut ya, karena ini bukan tempatnya dia, bukan ruangannya dia. Kita lihat dia mau atau enggak nih makan makanan basahnya. Nih, atau mau disuapin? Nih, disuapin. Tuh maunya disuapin, gengs. Tuh dia masih agak takut. Oh, ternyata dia masih takut juga. Jadi kita suapin aja ya. Nah, fungsi dari kombinasi antara superfood spirulina dan omega 6 fatty acid yang ada di extra virgin coconut oil itu ngebantu bulunya biar nggak terlalu rontok saat lagi birahi kayak gini. Dia kan pakai dry food yang fatnya tinggi juga ya. Dia pakai healthy pet hair and skin. Tuh, bulunya tuh bagus. Bulunya nggak rontok, bulunya nggak menggumpal, bulunya juga nggak yang kopong-kopong gitu. Kalau kucing birahi kan banyak yang kopong-kopong kalau rontok terlalu parah kan. Terus berat badannya juga oke banget. Itulah salah satu kegunaan tambahan fat plus dry food yang fatnya tinggi.